Eka, Fadianu, Latalita, Ardi, Endra, Angeli, Sylvia. Ya. Lainnya belum, baru 8 anak. Ya, sambil menunggu yang lain, kita akan mulai PJJ pada hari ini. Oh ya, karena Bu Ita hari ini work from home, jadi PJJ-nya Bu Ita di rumah, tidak di sekolah. Ya, kita mulai ya. Minggu kemarin Bu Ita memberi tugas kalian menjawab 5 soal tentang kemandirian. Ibu sudah cek, kemudian sudah mengumpulkan tugas, sudah kelas 7I sudah banyak kan sudah mengumpulkan tugas ya. Hari ini kita akan mengulas satu persatu 5 soal kemarin akan kita ulas satu persatu. Kalau kalian mendengar kata mandiri, kemandirian, itu berarti kalian harus sudah bisa melakukan apa-apa sendiri yang mudah. Contohnya seperti apa? Coba Ardi, apakah Ardi sudah termasuk anak yang mandiri? Ardi? Sudah. Ardi sudah. Ini kok Ibu dengar tobot ya? Siapa yang nyetak kartu ini? Yang nonton TV siapa ini? Ardi sudah termasuk anak yang mandiri. Bisa ditunjukkan dengan sikap seperti apa di rumah? Apakah Ardi sudah kalau bangun tidur sudah membereskan tempat tidurnya sendiri? Apakah sudah? Sudah, bagus. Terus Ibu tanya sama Angeli, sudah mandiri belum? Sudah, Bu. Contohnya? Mencuci piring sendiri. Terus? Itu saja? Terus Bangun tidur masih belum membereskan tempat tidurnya? sudah dibereskan sendiri, Bu. Oh, berarti ya. Jadi kemandirian itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mampu melakukan sesuatu itu secara sendiri. Contohnya, selain melakukan sesuatu secara sendiri, dia itu juga mampu mengambil keputusan atau inisiatif untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Jadi, kalau seseorang bisa dikatakan mandiri kalau seseorang tersebut bisa melakukan sesuatu sendiri, terus bisa mengambil keputusan dan inisiatif, maka itu bisa dikatakan mandiri seperti itu. Sebagai contoh, apabila Ibu memiliki kasus berkaitan dengan pelajaran ya, kalian di rumah diberikan tugas oleh bapak atau ibu guru dalam bentuk soal, itu kalian mencoba mengerjakan sendiri, itu adalah salah satu contoh kemandirian. Mencoba menjawab soal sendiri, mencoba menyelesaikan tugasnya sendiri, itu juga disebut mandiri. Beda ceritanya kalau kamu dikasih tugas sama bapak ibu guru, seumpamanya disuruh membuat prakarya itu, terus aku nggak bisa, suruh minta bantuan, nggak minta bantuan tapi suruh mengerjakan orang tuanya semuanya. Nah, itu berarti
kamu belum yang itu berusaha menyelesaikan suatu pekerjaan itu secara sendiri. Pengertian kemandirian sudah paham belum? Sudah? Ya, sudah. Sekarang Ibu lanjutkan tentang manfaat kalau kita itu mempunyai beberapa manfaat yang bisa kita oleh kalau dalam diri kita sudah tertanam sifat mandiri. Yang pertama, anak yang mandiri itu pasti mempunyai sikap percaya diri. Percaya dirinya itu pasti tinggi. Tuh, pasti anak yang mandiri mempunyai sikap yang percaya diri. Terus yang kedua, anak yang mempunyai sikap mandiri itu akan menjadi lebih kreatif. Ya. Kalau dia itu akan menciptakan inovasi-inovasi. Seumpamanya belajar itu tidak hanya monoton membaca, jadi dia bisa mencari lewat googling, lewat video-video pembelajaran. Jadi akan lebih kreatif. Terus pikirannya itu kritis. Maksudnya pikirannya kritis itu jadi dia itu tidak hanya seumpamanya pelajaran ini, materinya ini udah tahu, terus dia itu akan mencoba lebih memahami materi tersebut sehingga akan lebih paham. Jadi dia itu tidak cukup puas dengan ilmu yang dia miliki, mencoba untuk mencari lebih supaya ilmunya bertambah. Terus anak yang mandiri itu akan memiliki sifat berani. Terus mempunyai rasa tanggung jawab. Sekarang Ibu tanya, kalau tadi udah paham apakah itu mandiri, manfaat-manfaatnya, sekarang coba berikan tips-tips supaya kalian itu lebih menjadi pribadi. Ibu percaya kalian semua sudah dalam dirinya sudah memiliki sifat mandiri. Tetapi yang Ibu tanyakan, bagaimana caranya supaya kita itu menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Caranya gimana? Ibu mau tanya sama ini tadi yang belum open kamera, Arlan mana Arlan? Arlan? Indra udah. Ya Bu. Ya, coba Arlan, tunjukkan wajah Mulan. Fania, ayo Arlan. Ibu percaya Arlan itu sudah menjadi anak yang mandiri. Terus supaya lebih mandiri lagi gimana? Tips-tipsnya, tips ala Arlan. Mana ya? Mana? Ya Arlan. Ya lebih. Yang pertama itu soal gimana? Lebih bertanggung jawab. Ya, menanamkan sikap lebih bertanggung jawab. Ya, bisa. Terus Ibu pengen dengar pendapatnya Nulat. Menghadapi masalah sendiri. Menghadapi masalah sendiri. Oh iya, untuk menghadapi masalah ibu akan nanti dulu aja, itu nanti ya, bisa jawabannya bisa. Yang lain dulu, kalika Mas kalika Ya Bu. Bagaimanakah caranya supaya kita menjadi pribadi yang mandiri?
Ada berbagai cara, coba satu cara aja menurut Kalika. Ayo Kalika. Setelah ini Ibu mau dengar pendapatnya Muhammad Rizky. Setelah Kalika, Muhammad Rizky. Mana? Kalika itu pasti sudah anak yang mandiri, tapi supaya kita lebih menjadi pribadi yang mandiri, kita harus sikapnya harus seperti gimana yang lebih bagus lagi, biar seumpamanya mandirinya itu udah 80%, terus biar bisa menjadi pribadi yang mandiri yang hampir mendekati 190% gitu. Caranya gimana? Arlan kok pusing sendiri pegang-pegang raw? Ya. Kalika masih belum ada jawaban, coba Muhammad Rizky, Pasca Pradana. Ibu. Muhammad Rizky, tunjukkan wajahnya, jangan tunjukkan tembok. Ayo. Ya, gimana? Panggilannya siapa, Mas? Rizky. Rizky kan sudah anak mandiri kan? Mandiri, udah mandiri belum? Iya. Iya. Sekarang bagaimana caranya Rizky supaya Rizky itu bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, lagi? Sikapnya yang perlu ditingkatkan apa? Masih belum punya jawaban? Belum. Pania? Ini yang nggak hadir 8 anak yang nggak hadir. Habis ini yang jawab Princesa. Princesa sama Naila belum open kamera. Princesa, Naila, Rani belum. Mania, gimana jawabannya? Sikap tenang, Bu. Selalu kita harus bersikap tenang dalam menghadapi suatu masalah, ya, itu adalah salah satu sikap. Bisa ya, terus Ibu jelaskan ya, bagaimanakah caranya supaya kita itu bisa menjadi pribadi yang mandiri. Yang pertama, kita harus tanamkan niat, ya. Yang pertama itu harus tanamkan niat dulu. Niat, kalau dalam kita sudah mempunyai niat, pasti sesuatu hal itu akan lebih mudah kita hadapi, akan lebih mudah kita selesaikan. Jadi tanamkan niat dulu, niat dalam diri kita. Seumpama aku harus bisa, aku pasti bisa, pasti nanti segala sesuatu halnya itu pasti akan lebih mudah. Yang kedua, dalam melakukan sesuatu itu kita tidak boleh mengeluh, ya. Jangan mengeluh, belum dihadapi tapi sudah mengeluh. Itu nanti kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang mandiri. Yang ketiga tadi jawabannya Arlan atau siapa ya tadi, yang berlatih lebih tanggung jawab, ya, itu adalah salah satu sikap. Terus kita itu jangan mengandalkan orang lain, jadi percaya dulu pada kemampuan diri kita. Kalau kita sudah mencoba tetapi kita tidak bisa, baru kita
meminta bantuan orang lain. Ya, jadi jangan hanya mengandalkan orang lain. Yang terus selanjutnya itu yang paling penting itu kalian harus semangat ya. Selalu semangat. Terus selalu berjuang, bersemangat, melakukan sendiri. Terus yang terakhir itu kalian supaya bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri, kalian itu harus belajar mendengar atau menerima kritik dari orang lain ya. Jadi kritik dari orang lain itu kita dengarkan karena kritik itu bersifat membangun. Jadi bersifat membangun demi kebaikan diri kita. Jadi kalau ada temannya yang mengkritik atau orang tuanya atau saudaranya, itu kalian dengarkan. Karena kritik itu bisa memperbaiki, bisa membangun diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus kita ulas lagi soal ketiga sudah, kita ulas soal keempat. Sebutkan 5 contoh sikap mandiri di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, coba Ibu mau dengar jawabannya. Princesa, sebutkan salah satu sikap mandiri di lingkungan sekolah. Princesa, sebutkan salah satu saja contoh sikap mandiri di lingkungan sekolah. Halo Princesa, tadi muncul Pak ke bilang ya Princesa. Ya, sebutkan satu contoh saja sikap mandiri di lingkungan sekolah. Sendiri. Mengerjakan tugas sendiri. Ya, mengerjakan tugas individu sendiri. Bagus, terima kasih Princesa. Terus Naila, halo Naila. Naila ada enggak? Oh, Naila nggak ada. Rani. Rani juga nggak ada. Rani. Coba siapa yang bisa aja. Sebutkan contoh sikap mandiri di lingkungan keluarga. Sebutkan namanya. Kamar sendiri. Sebutkan namanya, terus jawab. Sebutkan namanya dulu. Kirana. 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 Apa jawabannya Kirana? Membersihkan kamar sendiri. Iya, bagus. Lainnya? Yang lain, maksudnya temannya yang lain selain Kirana, ya. Ranum. Sebutkan namanya dulu. Floranita Ranum. Floranita, ya. Mencuci piring setelah makan. Ya, mencuci piring sendiri setelah makan. Ya. Satu lagi, maksudnya temannya yang lain, yang cowok ini mana ini suaranya? Siapa namanya? Sebutkan namanya. Angel. Angel. Merapikan buku setelah digunakan. Ya, merapikan buku setelah digunakan. Ya, udah sekarang contoh sikap mandiri di lingkungan masyarakat. Contoh sikap mandiri di lingkungan masyarakat. Sebutkan namanya, jawab. Berangkat sekolah sendiri, Bu. Di lingkungan masyarakat. Ayo, di lingkungan masyarakat. Kalian kan apa itu? Kalian kan apa itu? Sudah
SMP pasti di sekitar rumah kalian, apa di lingkungan rumah kamu, di lingkungan masyarakat kamu pasti sudah mengikuti apa itu namanya Karang Taruna. Sudah ada? Apakah ada Inisiatif gimana? inisiatif untuk membersihkan lingkungan rumah. Ya, ya, apa itu di lingkungan masyarakat maksudnya, bukan lingkungan rumah ya. Jadi umpamanya mengikuti kerja bakti itu salah satu contohnya. Mengikuti kerja bakti. Ini tadi jawabannya siapa? Sylvia. Ya, yuk satu lagi. Siapa ya? Pada tempatnya. Sebutkan namanya dulu. Nulat. Ya. Apa nulat? Membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya bisa. Nah, terima kasih jawabannya. Sekarang kita lanjut ke soal yang kelima. Apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadapi suatu masalah yang menimpa dirimu? Apakah kamu bertukar pikiran dengan teman atau kerabat? Jelaskan. Ya, kita pasti pernah mengalami suatu masalah. Tidak ada yang seorang pun yang tidak pernah mempunyai masalah. Pasti mempunyai masalah, walaupun masalahnya itu kecil atau besar, pasti pernah mengalami. Tidak mungkin ada yang menjawab saya tidak pernah mempunyai masalah, Bu. Tidak mungkin, karena setiap manusia itu hidup itu pasti mempunyai masalah. Tergantung bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut. Ya, nah, coba Ibu apa itu tanya yang itu apa itu tanya salah 5, nanti yang ikutanya 5 anak. Apa yang biasanya kamu lakukan saat menghadapi suatu masalah? Diselesaikan sendiri atau Ibu tidak akan tanya masalahnya, tidak akan tanya masalahmu apa gitu, tidak. Ibu menanyakannya, apabila kamu mempunyai suatu masalah, apakah kamu itu menyelesaikan secara sendiri atau apa itu meminta bertukar pikiran atau sharing, istilahnya kalau anak zaman sekarang itu curhat sama teman atau sama saudara atau sama orang tua. Jadi Ibu tidak akan tanya masalahmu apa, cuma Ibu akan tanya kamu kalau mempunyai suatu masalah itu akan diselesaikan sendiri atau akan meminta bantuan orang yang lebih tua atau temannya. Ibu tanya sama Ardi. Iya, Ardi. Bu. Ardi, gimana kalau mempunyai masalah diselesaikan sendiri atau bertukar curhat dengan ayah, papa atau ibu atau kakak? Berusaha menyelesaikan sendiri. Berusaha menyelesaikan sendiri. Kalau bisa menyelesaikan sendiri, kalau tidak bisa baru meminta bantuan. Seperti itu. Ya, terima kasih Ardi. Terus Sylvia. Ya, Bu. Sylvia gimana? Berusaha itu menyelesaikan sendiri, nanti kalau maksudnya udah nggak bisa, kalau itu minta saran orang lain. Oh iya, bagus. Terus Najwa. Najwa nggak ada.
Arlan tadi udah ya? Belum Arlan. Tadi kan Ardi. Arlan? Iya Bu. Gimana Lan? Ya kalau bisa diselesaikan sendiri ya diselesain, kalau saya minta bantuan dulu. Ya. Satu lagi saya kita mau tanya sama Kirana. Berusaha menyelesaikan sendiri, Bu. Setelah Ibu mendengar 5 jawaban dari kalian, Ibu percaya kalian itu bisa menyelesaikan masalah sendiri. Jadi dicoba diselesaikan dulu, kalau tidak bisa baru meminta bantuan orang lain ya. Berarti kalian sudah ciri-ciri semuanya sudah menjadi anak yang mandiri karena ya sudah berusaha menyelesaikan masalah sendiri. Terus kalau tidak bisa menyelesaikan meminta bantuan orang lain ya. Intinya kalau kalian memiliki suatu masalah itu jangan, seumpamanya kamu tidak bisa menyelesaikan itu jangan dipendam sendiri. Jadi sharinglah dengan teman, dengan saudara atau dengan orang tua, karena suatu masalah kalau kita biarkan menumpuk nanti akan bertumpuk-tumpuk, terus nanti penyelesaiannya akan lebih rumit. Jadi kalau ada suatu masalah dicoba selesaikan dulu, baru kalau tidak bisa menyelesaikan meminta bantuan orang yang lebih tua atau yang lebih kamu percaya, di share ceritanya, ibaratnya biar kamu tidak mentok gitu loh, maksudnya pikirannya biar tenang. Sekarang Ibu mau tanya tapi bareng ya nanti jawabnya. Kamu jawabnya nanti dengan jawaban sering, kadang-kadang, sama tidak pernah, tapi jawabnya nanti bareng, oke? Paham? Halo? Jadi Ibu nanti akan tanya 8-10 pertanyaan, tapi kalian jawabnya bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Paham? Paham. Ya. Soal pertama. Saya mengerjakan ulangan dengan jujur. Option jawabannya sering, kadang-kadang, tidak pernah ya. Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Soal pertama, saya mengerjakan ulangan dengan jujur. Ayo, kenapa? Tidak ada yang menjawab. Saya mengerjakan ulangan dengan jujur. Sering, Bu. Sering. Nah, saya sering. Saya mengerjakan PR Sering, sendiri. Saya Sering. mengerjakan sering ya. Jawabnya cepet ya. Sering. Saya yang soal ketiga. Saya mampu mengontrol emosi. Sering. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang ya. Sering kadang-kadang, ada yang jawab kadang-kadang ya. Saya membersihkan kamar sendiri tanpa disuruh. Ada Sering. tanpa Sering. saya yang selanjutnya, saya mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Saya Sering. mampu Sering. sering. Soal terus selanjutnya,
saya memiliki rasa percaya diri. Kadang-kadang. 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 Saya membantu orang tua di rumah. Sering. Dari Ada yang jawab kadang-kadang ya. Kadang-kadang ini mesti Sering. Arlan ini, Ardi ini. Terus ini soalnya iya Bu, ngaku ya. Yang ini, saya dibangunkan orang tua setiap pagi. Kadang-kadang. Kadang-kadang sering. Ini siapa ini yang sering? Saya kadang-kadang Bu sering dibangunkan Saya. siapa? Kadang-kadang. Ya, kadang-kadang ada yang jawab sering. Kok nggak ada yang tidak pernah ya? Dari 26 anak kok tidak ada yang jawab saya tidak pernah. pakai alarm. Saya pasang alarm sendiri. Pasang alarm sendiri berarti kan bangun kan? Berarti kan tidak pernah dibangunkan orang tua. Yuk, kenapa tidak ada yang jawab tidak pernah? Ya karena saya dulu bukan orang tua, Bu. Tetap dibangunkan orang tua. Jadi Kadang-kadang dibangunkan orang tua, Bu. kadang-kadang lah ya. Kenapa itu? Alarm doang. Matiin alarm terus dibangunin lagi sama orang tuanya. Maksudnya Ibu, masa dari 26 anak di kelas 7 ini masa tidak ada yang jawab tidak pernah? Maksudnya udah bangun sendiri gitu kok tidak ada? Oh, Bu, sudah bisa bangun sendiri. Siapa namanya? Apa, Bu? Namanya siapa? Loranita. Loranita, ya bagus Loranita. Lainnya dicontoh, bangun sendiri, jangan dibangunkan. Udah kelas, ini nanti aja kamu udah kelas 8 loh. Sebentar lagi tidak terasa nanti kamu 1 tahun itu pembelajarannya online, masuk nanti udah kelas 8. Kalau masuk, kalau belum ya masih kelas 8-nya masih online. Sedih ya? Banget, Bu. Nah, ya, masa setahun berlalu tanpa itu. Terus lanjut ini, Ibu mau dengar ini. Saya mencuci baju sendiri. Kadang-kadang. Tidak pernah. Iya. Yang tidak pernah siapa? Saya. Siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Rizky. Saya tidak pernah. Rizky. Jujur ya Rizky ya. Rizky Ardi. Ya. Terus lanjut lagi. Saya kalau makan masih diambilkan orang tua. Tidak Tidak pernah. pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, bagus. Soal terakhir. Saya mengikuti kegiatan Karang Taruna. Belum. Ya. Belum, Bu. Belum. Yang sudah siapa? Yang sudah, yang jawab sudah, Kadang. yang sudah. Sudah. Yang sudah mengikuti sebutkan namanya. Sebutkan namanya. Nulat. Nulat. Terus siapa lagi yang sudah ikut Karang Taruna? Ardi. Belum juga, Bu. Belum, baru Nulat sama Ardi ya. Berarti lain. Rani. Nulat, Rani sudah. Ya. Sepuluh soal sudah. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak. Tidak, ya. Tidak, Bu. Tidak. Terima kasih. Udah paham materinya ya. Yang jelas sekali Ibu percaya kalian semua itu sudah menjadi pribadi yang mandiri. Kita harus lebih mandiri lagi, kerjakan tugas-tugasnya dengan baik, walaupun baik itu tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Sampai di sini nggak ada pertanyaan ya?
Ya, Enggak. Ibu akhir enggak ya. Nah, setelah ini kamu pelajarannya apa? Harusnya kan BK jam berapa? Indonesia. Ya, Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Ya, sebentar Pak Giri kok belum memberi itu ya? Udah, Bu. Ya, PJJ apa enggak? Enggak. Oh, classroom. Ya. Ya. Berarti aman ya. Setelah ini kerjakan tugasnya. Terus apa itu tagihan-tagihan tugas dari Bapak Ibu guru kemarin ada kan Bu Larti, terus Bu Heni sama Pak AJS yang belum segera diselesaikan ya. Oke. Oke, Bu. Ya, yang penting itu kalian mengumpulkan tugas masalah hasil itu nomor 2. Yang penting kalian kan sudah mencoba terus dikumpulkan tugasnya. Jangan sampai ada tagihan lagi, oke? Dah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga hari ini lancar mengerjakan tugasnya dan hari ini menyenangkan. Ya, semangat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.